Kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia masih menjadi masalah serius. Indonesia menempati posisi kedua dunia kasus TBC dengan perkiraan jumlah kasus 1 juta kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perlu kita ketahui apa sih itu tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC. Untuk mengetahui lebih lengkap, simak video selanjutnya sampai akhir. Apa sih itu TBC? Perlu kita ketahui, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini lebih banyak menyerang pada organ paru-paru, akan tetapi bukan organ paru-paru saja. Ada kelenjar getah bening, tulang, otak, dan organ lainnya. Penyakit TBC ini penularannya melalui udara. Bagaimana sih TBC itu bisa menular? Yang pertama, dapat melalui dahak yang dipercikan. Yang kedua, jika orang tersebut daya tahan tubuhnya menurun, maka orang tersebut akan mudah untuk terkena TBC. Yang ketiga, penularan TBC itu bisa terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Dan yang terakhir, TBC dapat menularkan sekitar 10-15 orang pada setiap tahunnya. Orang yang berisiko terkena TBC adalah yang pertama, anak-anak, yang kedua, lanjut usia, yang ketiga, perokok, yang keempat, penderita HIV, yang kelima, penderita diabetes mellitus, yang keenam, orang yang kontak langsung dengan penderita TBC. Dan yang terakhir, orang-orang yang berada di seperti wilayah, pabrik, dan sekolah. Dapat kita ketahui tanda dan gejala orang yang terkena TBC. Batuk terus-menerus, batuk yang ada dahak dan tidak ada dahak. Yang kedua, demam dan meriang atau demam dengan suhu yang tinggi. Yang ketiga, yaitu nyeri pada bagian dada. Yang keempat, yaitu batuk bercampur darah. Dan yang kelima, yaitu berat badan menurun serta nafsu makan menurun. Yang keenam, yaitu berkeringat tanpa sebab. Cara melakukan pencegahan kepada orang yang terkena TBC. Yang pertama, mengobati orang terkena TBC hingga sembuh. Yang kedua, yaitu menutup mulut di saat batuk dan bersin. Yang ketiga, membuang dahak dan juga ludah pada tempat yang benar. Yang keempat, yaitu menjaga ventilasi udara tetap nyaman. Yang kelima, yaitu melakukan hidup sehat seperti olahraga dan makanan yang bergizi. Yang keenam, yaitu suntik BCG. Nah, baik teman-teman, dari penjelasannya sudah dijelaskan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengeluarkan batuk berdahak dengan benar. Yang pertama itu bisa kita tarik napas 3 kali sedalam-dalamnya, lalu sentakkan dari dalam dada untuk mengeluarkannya. Dan kedua, jika tidak berhasil dengan cara itu, teman-teman juga bisa berlari-lari kecil di tempat sebanyak 5 kali. Dan yang ketiga, juga bisa dengan minum air teh hangat. Nah, setelah batuk berdahaknya keluar, jangan buang dahak sembarangan ya. Kita bisa buang dahak di pot dahak atau bisa buang dahak di tempat sampah. Selanjutnya yaitu cara batuk dengan benar agar tidak terjadi penularan penyakit. Yang pertama yaitu kita bisa menutup mulut dan hidung kita dengan tisu saat batuk dan bersin. Dan jika tidak ada tisu, bagaimana ya? Kita juga bisa menutup mulut dan hidung kita dengan menggunakan lengan dalam. Dan selanjutnya yang paling penting itu, tisu yang untuk menutup mulut dan hidung kita itu segera dibuang ke tempat sampah. Dan setelah batuk dan bersin, jangan lupa cuci tangan 6 langkahnya. Nah, itulah tadi cara batuk yang benar dan efektif. Jangan lupa diterapkan. Itulah tadi penjelasan mengenai TBC atau tuberkulosis dan cara pencegahannya.
Jadi, terapkan cara pencegahannya dan hindari risiko yang terkena penyakit TBC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.